Angin pagi berembus pelan saat aku berdiri di depan pintu rumah, menatap wajah suamiku, Darto, dan anak semata wayangku, Naya. Wajah mereka terlihat sendu, terutama Naya yang terus menggenggam ujung bajuku seolah tak ingin aku pergi. Aku cuma sebentar, sayang. Nanti ibu pulang bawa oleh-oleh banyak buat Naya, bisikku sambil mengelus kepalanya. Darto berdiri dengan senyum yang dipaksakan. Ia mengangguk pelan. Kami akan menunggu. Hati-hati di sana, ya. Keputusan untuk menjadi TKW di Taiwan bukanlah pilihan yang mudah. Tapi keadaan yang menekan membuatku tak punya banyak opsi. Usaha kecil kami di desa sedang lesu, penghasilan suamiku sebagai buruh tani tak cukup menutup kebutuhan harian, apalagi tabungan pendidikan untuk Naya. Aku ingin Naya punya masa depan. Aku ingin kami punya rumah yang layak, bukan rumah kayu yang tiap hujan bocor di sana-sini. Dengan berat hati, aku naik ke mobil travel yang akan mengantarku ke bandara. Dari jendela belakang, aku melihat Darto memeluk Naya sambil melambaikan tangan. Aku menahan air mata, berdoa dalam hati semoga pengorbananku ini tak sia-sia. Di Taiwan, aku bekerja sebagai pengasuh lansia. Hari-hariku penuh dengan kerja keras, bangun pagi, mengurus nenek yang sakit-sakitan, memasak, membersihkan rumah, dan terkadang bekerja lembur demi tambahan uang. Tak jarang aku menangis sendiri di malam hari, rindu pada rumah, pada Darto dan Naya. Namun setiap kali aku melihat foto Naya di dompetku, semangatku kembali menyala. Aku rajin menabung, mengirim uang tiap bulan ke Darto untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah Naya, dan sedikit demi sedikit menyisihkan untuk membeli tanah dan membangun rumah. Semua aset itu aku percayakan atas nama bersama, tapi aku diam-diam menyimpan dokumen penting atas namaku sendiri, atas saran majikanku yang baik hati. Zaman sekarang, perempuan harus cerdas menjaga haknya, kata nyonya majikanku suatu hari. Aku hanya mengangguk pelan. Aku percaya Darto, tapi aku juga belajar bahwa hidup harus ada jaga-jaganya. Selama 5 tahun di Taiwan, aku tak hanya mengirim uang, tapi juga diam-diam membangun usaha kecil, sebuah warung sembako yang dikelola adik sepupuku, Lilis, di kampung. Warung itu berkembang dan kini menjadi toko kelontong yang cukup besar. Tapi semua itu kulakukan tanpa sepengetahuan Darto. Aku tak ingin memberatkan pikirannya. Aku ingin memberinya kejutan saat aku pulang nanti. Di tahun kelima, setelah kontrak kerjaku berakhir, aku memutuskan pulang. Aku ingin melihat wajah anakku yang sekarang mungkin sudah remaja. Aku ingin memeluk suamiku dan memulai hidup baru bersama, membuka usaha sendiri dari tabungan dan hasil kerja keras selama ini. Aku sengaja tidak memberitahu mereka soal kepulanganku. Aku ingin memberi kejutan. Aku bahkan membayangkan Naya akan berlari memelukku, dan Darto akan menitikkan air mata haru. Aku sudah membayangkan kita makan malam bersama, tertawa, dan menceritakan semua pengalaman yang kulalui. Hari itu, aku tiba di kampung dengan membawa 2 koper besar. Orang-orang kampung sempat menatapku, sebagian tidak mengenaliku karena penampilanku yang lebih rapi dan bersih dibanding dulu. Tapi aku hanya tersenyum. Hatiku terlalu penuh dengan semangat dan kebahagiaan. Langkahku mantap menuju rumah kami, rumah yang dulu kami bangun bersama. Aku ingat betul bagaimana dulu kami menumpuk bata demi bata, mengecat dinding bersama meski tangan belepotan cat, dan menata taman kecil di halaman depan. Tapi begitu aku sampai di depan rumah, hatiku mulai merasa aneh. Ada motor metik baru di halaman, dan beberapa jemuran pakaian wanita yang tak kukenal tergantung di tali jemuran. Pintu rumah terbuka sedikit. Aku bisa mendengar suara perempuan tertawa di dalam, dan bukan suara Naya atau suamiku. Aku berdiri sebentar, menata napas. Mungkin ada saudara Darto yang datang bertamu? Atau saudara jauh? Tapi kenapa suasananya seperti rumah itu bukan milikku lagi? Dengan hati berdebar, aku mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang perempuan muncul. Aku mengenal wajahnya. Murni, tetanggaku. Wanita yang sejak dulu terlalu sering mencari alasan untuk datang ke rumah dan membantu Darto. Wajahnya seketika berubah begitu melihatku. Ia berdiri mematung, lalu buru-buru menoleh ke dalam. Dar, panggilnya keras. Kamu? Tak lama, Darto muncul. Ia terlihat berbeda. Lebih gemuk, lebih bersih. Bajunya bermerek. Wajahnya pucat saat melihatku. Aku tersenyum,
menahan air mata. Aku pulang, kataku pelan. Tapi tak ada pelukan. Tak ada pelampiasan rindu. Hanya keheningan yang mencabik hatiku. Darto menunduk. Murni malah berdiri di belakangnya dengan wajah penuh kekesalan. Aku nggak tahu kamu pulang hari ini, kata Darto, suaranya lemah. Aku sengaja. Ingin kasih kejutan, jawabku sambil menatap wajahnya. Murni tertawa kecil, sinis. Kejutan? Wah, kejutan besar juga buat kami. Bukannya kamu udah lupa kampung ini? 5 tahun, nggak pernah pulang. Aku melirik ke dalam rumah. Banyak barang baru. TV besar, sofa baru, bahkan lantai rumah sudah diubah jadi keramik mengilap. Aku menatap Darto. Ini semua dari uang yang kukirim. Darto hanya terdiam. Aku menahan tangis. Mana Naya? Darto menunduk makin dalam. Dia lagi main ke rumah temannya. Aku ingin masuk, tapi Murni menghadang. Jangan sembarangan masuk. Ini rumah kami sekarang. Aku istri sah Darto. Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Istri sah? Aku menatap Darto, berharap dia membantah. Tapi ia hanya diam. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Aku masih istrimu, suaraku meninggi. Tapi kamu lama nggak pulang. Aku butuh pendamping. Aku pikir kamu nggak akan balik. Jawabnya lemah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. 5 tahun aku bekerja keras untuk mereka. 5 tahun aku menahan rindu, menabung, berkorban. Dan balasannya seperti ini? Jadi selama ini kamu nikmati uangku, nikmati kerja kerasku sambil bersenang-senang dengan dia? Tanyaku lirih. Murni tertawa keras. Kamu pikir semua ini dari kamu? Darto kerja keras juga kok. Lagian kamu di luar negeri, siapa yang tahu kamu ngapain di sana? Aku tidak tahan lagi. Tanpa sepatah kata, aku menarik koperku dan berjalan pergi. Air mata mengalir deras di pipiku. Tapi di balik semua luka itu, ada satu hal yang membuatku sedikit tenang. Mereka belum tahu seluruh harta itu, semuanya sudah kubalik nama. Rumah, tanah, kebun, tabungan. Semuanya atas namaku sendiri. Aku hanya perlu waktu. Dan saat waktunya tiba, aku akan kembali bukan sebagai istri yang dipulangkan, tapi sebagai pemilik sah yang akan mengambil kembali semuanya. Langit mulai menggelap ketika aku sampai di rumah Lilis, sepupuku yang selama ini kuberi kepercayaan mengelola usaha sembako. Mataku sembab, tubuhku letih, dan hatiku remuk redam. Aku belum bisa menerima kenyataan bahwa suami yang selama ini kujaga dari jauh, telah mengkhianatiku sedemikian rupa. Lebih perih lagi, dia justru memilih Murni, tetangga yang dulu diam-diam sering kucurigai karena terlalu peduli padanya. Begitu melihat wajahku, Lilis langsung menyambut dan memelukku erat. Mbak, ya Allah, kenapa baru bilang kalau pulang? Aku kira Mbak masih di Taiwan, katanya penuh haru. Kok Mbak nangis? Ada apa? Aku tidak bisa menjawab. Air mataku sudah lebih dulu menjelaskan semuanya. Di ruang tengah rumahnya yang kecil tapi bersih, aku duduk dan mencoba menjelaskan semuanya. Tentang bagaimana aku mendatangi rumahku sendiri, dan mendapati bahwa rumah itu kini dihuni suamiku dan Murni. Tentang bagaimana mereka mengusirku secara halus, memperlakukanku seperti orang asing. Tentang betapa hancurnya hatiku melihat semua pengorbananku sia-sia. Lilis marah. Wajahnya memerah. Kurang ajar. Aku udah lama curiga sama Murni itu. Waktu Mbak di luar negeri, dia sering ke rumahmu. Katanya cuma bantu-bantu masak buat Naya dan Darto. Tapi lama-lama sering nginep. Aku sempat tegur Darto, tapi dia malah bilang aku sirik. Aku nggak bisa ngelawan banyak waktu itu. Aku hanya menunduk. Lalu, bagaimana Naya, Liz? Dia tahu semua ini, tanyaku dengan suara gemetar. Naya? Dia sering main ke sini, Mbak. Dia suka curhat juga? Tapi kayaknya dia juga dikasih cerita sepihak sama bapaknya. Dia bilang ibunya lupa pulang, terlalu sibuk kerja. Aku tahu anak itu kangen banget sama Mbak. Hatiku terasa semakin berat. Betapa menyedihkan hidup seorang ibu yang dicap melupakan anaknya, padahal setiap malam aku berdoa agar bisa cepat pulang dan memeluknya. Malam itu, aku menginap di rumah Lilis.
Di kamar tamu kecil yang dindingnya setengah bata dan setengah triplek, aku membuka tas dokumenku. Di dalamnya, tersimpan segala hal yang menjadi hasil kerja kerasku selama 5 tahun terakhir, sertifikat rumah, surat tanah, bukti pembelian lahan, buku tabungan atas nama pribadiku, dan juga surat wasiat yang kuminta buatkan oleh notaris di Taiwan, atas saran nyonya majikanku. Di surat itu tertulis jelas bahwa semua harta yang kubeli dari hasil jerih payahku adalah milik mutlakku. Bukan milik bersama. Dan bukan milik siapapun yang mengaku sebagai pasangan, apalagi perempuan ketiga seperti Murni. Aku tersenyum tipis sambil mengelus berkas-berkas itu. Darto, kamu pikir semua itu milikmu? Kamu pikir bisa seenaknya menikamku dari belakang dan tetap enak-enakan tinggal di rumahku? Kamu dan Murni belum tahu, aku bukan wanita lemah yang bisa kalian injak begitu saja. Esok paginya, aku bersama Lilis pergi ke kantor desa. Aku ingin menegaskan hakku. Pak Kades menyambut kami dengan ramah, terlebih karena beliau tahu aku adalah salah satu warga desa yang gigih bekerja ke luar negeri demi keluarga. Tapi wajahnya berubah ketika aku menyampaikan maksudku. Astuti, kamu yakin ini semua atas namamu? Tanyanya hati-hati. Aku menunjukkan semua bukti. Sertifikat rumah yang ditinggali Darto, tanah di ujung kampung yang katanya sudah dijual Darto tanpa seizinku, bahkan warung sembako yang saat ini menjadi toko paling ramai di desa. Pak Kades terdiam. Ia membuka dokumen-dokumen itu satu persatu, lalu mengangguk pelan. Semua sah. Ini bukan surat abal-abal. Darto memang tinggal di rumahmu, tapi secara hukum dia nggak punya hak milik apa-apa. Aku ingin surat resmi, Pak, bahwa mereka harus keluar dari rumahku. Aku juga ingin tahu kemana perginya uang hasil jual tanah belakang rumah yang dibeli atas namaku. Pak Kades menyanggupi, tapi ia menyarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dulu. Aku tersenyum. Kalau kekeluargaan itu berarti aku harus pura-pura bodoh, aku sudah cukup bersabar selama 5 tahun. Pak, hari itu aku kembali ke rumah lamaku. Kali ini bukan sendirian, tapi ditemani Lilis dan Pak Kades. Begitu kami datang, Murni langsung berdiri di teras sambil berkacak pinggang. Wah, bawa rombongan sekarang? Apa kamu belum sadar juga kalau ini bukan rumahmu lagi? Katanya ketus. Pak Kades maju ke depan. Maaf, Bu Murni. Justru itu yang mau kita bicarakan. Darto keluar. Wajahnya pucat. Sepertinya ia tak menyangka aku akan datang lagi, apalagi membawa orang desa. Apa-apaan ini? Suaranya bergetar. Darto, kita bicara baik-baik ya, ujar Pak Kades. Ini menyangkut kepemilikan rumah dan beberapa aset. Darto hanya diam. Murni terlihat kesal. Kami tinggal di sini sudah lama. Ini rumah kami. Dia yang ninggalin rumah ini bertahun-tahun, nggak jelas kemana. Astuti tidak pernah melepas hak atas rumah ini. Semua surat sah ada padanya, jelas Pak Kades sambil menunjukkan dokumen. Kulihat wajah Darto makin pucat. Ia mencoba mengelak, tapi semua ini dibangun pakai uang bersama. Uang dari siapa? Dari hasil kerjamu sebagai buruh tani? Atau dari uang yang kukirim tiap bulan dari Taiwan? Suaraku mulai tegas. Aku tahu kamu nggak pernah kerja tambahan, apalagi sejak ada Murni. Semua pembelian rumah, tanah, dan barang-barang di dalam rumah ini berasal dari tabungan hasil kerjaku. Dan semua sudah kubalik nama atas namaku. Bahkan surat pernyataan di notaris menyebutkan, jika ada yang menempati rumah ini tanpa izin, maka bisa dianggap sebagai penyerobotan. Murni mulai berteriak histeris. Tidak mungkin. Kami tinggal di sini. Kamu nggak bisa seenaknya usir kami. Aku tetap tenang. Bukan aku yang usir. Hukum yang akan melakukannya. Pak Kades menengahi, saya sarankan agar kalian segera mengosongkan rumah ini dalam 3 hari. Kalau tidak, kami akan lanjutkan ke jalur hukum. Darto terduduk lemas. Sementara Murni mengamuk, memaki-maki, hingga akhirnya ia jatuh terduduk di tanah dan pingsan. Aku hanya menatap mereka dari kejauhan. Bukan karena aku puas, tapi karena luka di hatiku terlalu dalam untuk diobati hanya dengan balas dendam. Namun setidaknya, aku mendapatkan kembali apa yang memang menjadi hakku. Dan ini baru permulaan. 3 hari telah berlalu sejak kejadian itu.
Rumah yang dulu menjadi tempat segala mimpiku dibangun bersama suami, kini telah kembali padaku. Tapi bukan dengan tawa dan pelukan hangat yang dulu selalu kubayangkan saat akan pulang dari Taiwan. Rumah itu kini kosong. Sunyi. Darto dan Murni sudah angkat kaki, setelah malam sebelumnya diusir secara resmi melalui surat dari pengacara yang kubayar melalui jaringan teman Taiwanku yang seorang pengacara internasional. Namun meski mereka telah pergi, masalah belum selesai. Hari itu, Lilis datang dengan raut wajah tegang. "Mbak, Naya datang ke warungku tadi pagi. Nangis. Dia bilang katanya Mbak jahat. Katanya Mbak udah usir bapaknya dari rumah, bikin ibu barunya jatuh pingsan sampai dibawa ke bidan. Dia marah banget sama Mbak." Aku terdiam. Seperti ada pisau yang menusuk dadaku. "Naya bilang begitu?" tanyaku lirih, meski jawabannya sudah jelas. Lilis mengangguk. Hatiku hancur lagi. Tapi aku menahan air mata. Aku tak mau terlihat lemah lagi. Ternyata benar. Mereka memang tidak akan menyerah dengan mudah. Aku tahu Darto akan mencari celah. Dan celah itu adalah Naya, putri semata wayangku. Aku telah 5 tahun meninggalkannya untuk bekerja. Sekalipun aku rajin menelepon dan mengirim video, tetap saja kehadiranku tidak pernah cukup. Anak perempuan butuh pelukan ibunya, bukan hanya uang. Kini Darto dan Murni memanfaatkan luka itu. Keesokan harinya, aku memberanikan diri datang ke rumah kontrakan tempat Darto dan Murni pindah. Rumah kecil di ujung gang sempit, tak jauh dari pasar desa. Aku mengetuk pintu pelan. "Naya, ini ibu, boleh ibu masuk?" Tak ada jawaban. Tapi beberapa saat kemudian, pintu terbuka sedikit. Naya berdiri di sana. Wajahnya murung, matanya sembab. "Ibu kesini mau apa?" tanyanya dingin. Ingin rasanya aku memeluknya saat itu juga, mencium keningnya dan berkata bahwa aku sangat merindukannya. Tapi aku tahu, jika aku memaksa, aku akan semakin jauh darinya. "Ibu cuma mau lihat kamu. Kamu baik-baik saja?" Naya menunduk. "Kenapa ibu usir bapak dan ibu Murni?" "Mereka bilang ibu cuma mikirin harta. Mereka bilang ibu udah lupa sama aku." Aku menarik napas dalam-dalam. "Naya, ibu nggak pernah lupa kamu. Justru kamu alasan kenapa ibu kerja keras. Semua ini, semua yang ibu lakukan, untuk kamu, Nak. Tapi kenapa sekarang malah rebutan rumah? Kenapa malah usir mereka?" Aku tahu, penjelasan logis tidak akan cukup untuk anak seusia Naya. Tapi aku tak ingin ia tumbuh dengan kebencian yang didoktrin. "Naya, rumah itu ibu bangun dari hasil kerja ibu. Ibu kerja siang malam, bertahun-tahun, demi bisa punya rumah itu, supaya kamu punya tempat tinggal yang nyaman. Tapi mereka memanfaatkannya. Ibu Murni dan bapakmu." "Jangan hina bapak," teriak Naya, air mata mulai jatuh di pipinya. Aku terdiam. Sakit, tapi aku menahan semuanya. "Maafkan ibu, Nak," ujarku akhirnya. "Ibu nggak mau rebut kamu dari siapapun. Tapi kamu harus tahu, ibu akan selalu di sini. Kalau kamu butuh ibu, ibu ada." Aku melangkah pergi perlahan, membiarkan air mataku jatuh setelah pintu ditutup kembali di hadapanku. Sore itu, aku pergi ke warung sembako yang selama ini kupercayakan pada Lilis. Warung itu cukup besar sekarang. Sudah seperti toko minimarket kecil, lengkap dengan rak-rak tinggi dan kulkas besar di pojokan. Tapi aku langsung curiga ketika melihat beberapa etalase kosong. "Lis, kenapa stoknya kosong? Biasanya penuh," tanyaku. Lilis menghela napas. "Mbak, sejujurnya aku baru tahu seminggu lalu, sebelum Mbak pulang. Darto sempat bawa nota pembelian besar. Katanya Mbak suruh dia ambil sebagian stok buat buka cabang." Aku sempat bingung, tapi karena dia suami Mbak, aku percaya. Aku baru sadar waktu kulihat buku keuangan, banyak yang gak cocok. Tapi semua udah telanjur di bawah. Aku menggertakkan gigi. Jadi begitu caranya? Setelah menguasai rumah, mereka juga mencoba mencaplok usahaku. "Apa kamu tahu dia buka warung di mana?" "Di dekat Pasar Baru. Tapi bukan atas nama dia. Pakai nama keponakannya si Murni. Tapi aku yakin itu semua dari barang kita." Tak butuh waktu lama. Malamnya, aku bersama pengacara dan petugas desa mengunjungi warung baru
Itu. Aku membawa bukti transaksi pembelian dari supplier yang dikirim ke toko lamaku. Semua barang yang mereka bawa masih berlabel stempel supplier resmi yang biasa bekerja sama denganku. Darto dan Murni kaget setengah mati saat kami datang. Kami bisa laporkan ini sebagai pencurian, ujar pengacaraku tenang. Barang-barang ini berasal dari tempat usaha Ibu Astuti dan dipindahkan tanpa izin. Bahkan atas nama usaha pun tidak ada legalitas. Darto panik, Murni kembali histeris. Kali ini, ia tidak pingsan, tapi memaki-maki sampai air liurnya berceceran. Semuanya milik kita bersama. Dia istri yang lupa pulang. Kami yang rawat semuanya. Cukup, Murni, potongku. Kamu bukan siapa-siapaku. Darto sudah kucabut dari semua usahaku. Bahkan surat cerai sudah kuurus sejak aku tahu dia menikah diam-diam. Aku punya bukti, saksi, dan kalian tidak bisa kabur. Setelah kejadian itu, perlahan aku membenahi semuanya. Aku mengganti nama usahaku menjadi Naya Mart sebagai bentuk cinta untuk putriku. Setiap hariku kini penuh dengan aktivitas, mengelola toko, mengecek cabang, bekerja sama dengan UMKM desa, dan membangun jaringan pemasok baru. Darto dan Murni mulai kesulitan. Warung yang mereka buka disegel karena tidak memiliki izin, dan barangnya hasil penggelapan. Mereka pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah lain, dikejar utang yang mulai menumpuk. Banyak warga yang menolak membantu mereka karena malu dengan ulah keduanya. Sementara itu, aku mulai mendekati Naya secara perlahan. Mengundangnya makan siang. Mengajaknya belanja. Tak selalu berhasil, tapi aku percaya, cinta seorang ibu akan selalu menemukan jalannya. Dan benar saja, suatu malam, ketika aku pulang ke rumah sendirian, aku menemukan Naya duduk di teras. Menggenggam boneka yang dulu kubelikan dari Taiwan. Ibu, aku boleh tidur di sini malam ini? Aku mengangguk, menahan tangis. Kamu boleh di sini selamanya, Nak. Malam itu terasa lebih hangat dari malam-malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak aku pulang dari Taiwan, rumah ini kembali terasa seperti rumah. Naya, putriku, tidur di kamar sebelah, memeluk boneka yang dulu kuberikan saat ia berusia 8 tahun. Boneka itu ternyata masih ia simpan, meskipun selama 5 tahun aku tak bisa memeluknya langsung. Aku duduk di ruang tengah, memandangi foto-foto lama yang baru kupajang kembali. Foto pernikahan, foto saat Naya masih kecil, semuanya kini hanya menjadi kenangan. Namun yang paling membahagiakan adalah, anakku sudah mulai percaya lagi padaku. Pagi harinya, aku membuatkan nasi goreng kesukaan Naya. Saat ia keluar kamar, masih menguap dan memegangi perutnya, aku tersenyum sambil menyodorkan piring. Nih, nasi goreng jagung sama telur mata sapi. Masih suka kan? Naya mengangguk, duduk perlahan. Ibu bisa masak senak ini, tanyanya polos. Aku tertawa pelan. Dulu tiap pagi ibu masak buat kamu, tapi mungkin kamu sudah lupa. Sekarang ibu masak sendiri lagi, karena cuma ada kita berdua. Naya menatapku, lalu mengangguk lagi. Ada air mata di sudut matanya, tapi ia cepat-cepat menyekanya. Boleh aku tinggal di sini, Bu? Aku menatapnya dalam-dalam. Selamanya, Nak? Ketenanganku tak bertahan lama. 2 hari setelah Naya kembali padaku, aku mendapat surat undangan mediasi dari pengadilan agama. Ternyata Darto dan Murni mengajukan gugatan pembagian harta Gonogini. Mereka mengklaim bahwa rumah, toko, bahkan tabungan yang sempat ada di rekening bersama adalah milik bersama. Aku tersenyum getir saat membaca berkas itu. Memang, mereka masih belum tahu bahwa sejak aku berada di Taiwan, aku sudah memisahkan semua asetku dan membuatnya atas nama pribadi. Bahkan rekening usaha pun sudah kupindahkan ke rekening bisnis milik PT milikku sendiri. Namun mereka tak tahu. Dan kini, mereka mencoba menguasai sisa-sisa yang belum bisa mereka jarah. Berani sekali mereka, gumamku sambil membaca pengajuan gugatan. Bagaimana, Mbak? Tanya pengacaraku, Pak Ridwan. Lawan? Saya ingin mereka tahu bahwa tak semudah itu menjatuhkan orang yang mereka kira lemah. Hari itu aku mengenakan kebaya sederhana berwarna abu-abu dengan jilbab biru dongker. Penampilanku jauh berbeda dari saat pertama kali pulang. Kini aku percaya diri berdiri tegak. Di sisiku,
Naya memegang tanganku. Ia yang memaksa ingin ikut melihat langsung bagaimana aku mempertahankan hak kami. Sidang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten. Saat aku masuk ruang sidang, Darto dan Murni sudah duduk. Murni tampil dengan daster mewah dan perhiasan berlebihan. Sementara Darto menunduk, tak berani menatap langsung ke arahku. Ketika majelis hakim mempersilakan pihak penggugat menyampaikan tuntutannya, Murni yang justru berbicara. Yang mulia, suami saya, Pak Darto, telah ditelantarkan oleh istrinya yang pergi ke luar negeri bertahun-tahun. Selama itu, suami saya membangun rumah, mengurus usaha, dan membesarkan anak mereka sendirian. Maka kami menuntut pembagian yang adil atas rumah dan toko yang ada sekarang. Aku menahan tawa. Pak Ridwan, pengacaraku, segera angkat bicara. Yang mulia, semua pernyataan itu tidak didukung oleh bukti yang valid. Seluruh aset telah dibangun atas nama klien kami, Ibu Astuti, dengan bukti sertifikat, rekening atas nama pribadi, dan laporan pajak. Selain itu, suami penggugat telah melakukan pernikahan siri tanpa sepengetahuan istri sah, yang mana sudah kami ajukan sebagai pelanggaran kesepakatan rumah tangga. Hakim mengangguk, lalu menoleh ke Darto. Apakah benar Anda menikah siri tanpa izin istri sah? Darto terdiam. Murni menggamit lengan bajunya, menyuruh menjawab. Tapi Darto tampak gugup. Saya waktu itu kesepian, Yang Mulia. Tapi niat saya bukan jahat. Hakim mengetuk meja. Niat tetaplah niat. Tapi perbuatan Anda sudah menyalahi hukum dan norma. Kami akan meninjau kembali semua dokumen sebelum keputusan dibuat. Kabar tentang persidangan itu tersebar cepat. Apalagi di kampung, semua kabar selalu sampai sebelum matahari benar-benar terbit. Banyak warga yang dulu diam saja saat aku diperlakukan semena-mena, kini mulai berpihak padaku. Maaf ya, Mbak Astuti. Dulu saya sempat percaya Darto, kirain dia benar. Tapi ternyata, kata Bu Siti, tetangga samping rumah. Kalau butuh apa-apa, bilang saja, Mbak. Kami malu dulu diam aja, sambung Pak RT. Aku hanya tersenyum. Aku tidak dendam, karena aku tahu, waktu akan membuka mata siapa saja yang tadinya tertutup oleh kebohongan. Sementara itu, usaha tokoku makin berkembang. Aku mulai buka cabang kecil di desa sebelah. Kali ini aku beri nama, Naya Mart 2, dan aku ajak beberapa janda produktif di desa untuk ikut bekerja. Supaya nggak ada lagi perempuan yang harus merendah demi cinta laki-laki yang salah, ucapku saat soft opening. Beberapa minggu setelah sidang pertama, aku mendapat kabar bahwa Darto dan Murni kini hidup berpindah-pindah, bahkan terlilit utang karena gagal mengganti barang yang mereka curi dari tokoku dulu. Warung yang pernah mereka coba buka, bangkrut dan disita. Murni makin sering mengadu ke warga, bahkan menangis di pasar sambil membawa anak keponakannya. Mereka ini jahat, harta kami dirampas, katanya. Tapi tak ada lagi yang percaya. Warga tahu, mereka telah bermain kotor. Bahkan beberapa ibu-ibu pasar mengusir Murni karena tak mau bayar utang belanja sayur. Di sisi lain, Naya semakin dekat denganku. Ia mulai ikut bantu di toko, mencatat stok barang, bahkan ikut menata rak. Ibu, nanti Naya mau kuliah ekonomi biar bisa bantu ibu lebih banyak, katanya suatu malam sambil menyusun nota penjualan. Aku menatapnya penuh bangga. Ibu percaya kamu bisa. Dan kamu akan jadi perempuan kuat. Suatu pagi aku mendapat telepon dari mantan karyawan lamaku. Mbak, hati-hati. Darto kemarin datang ke bank bawa surat palsu, ngaku masih suami sah Mbak dan minta buka akses rekening usaha lama. Untung pihak bank curiga, dan segera menghubungiku karena sudah ada surat resmi pergantian kepemilikan. Aku kembali melaporkan Darto ke pihak berwajib atas upaya pemalsuan identitas dan percobaan penipuan. Hari itu juga, polisi datang membawa Darto untuk dimintai keterangan. Murni datang ke rumahku sambil menangis dan berteriak-teriak di depan pagar. Kenapa kamu tega? Astuti, kamu perempuan dingin. Kamu nggak punya hati. Darto cuma butuh uang buat hidup. Aku keluar, berdiri di depan pagar. Kenapa kalian tak bilang saja dari awal, kalian butuh makan, bukan mencuri? Aku akan bantu kalau kalian jujur. Tapi kalian pilih menipu. Dan semua perbuatan ada balasannya.
Murni akhirnya dibawa pergi warga. Ia pingsan di jalan karena syok dan dibopong oleh 2 ibu pasar yang dulu pernah jadi korban hutangnya. Malam itu, aku duduk bersama Naya di teras. Angin bertiup lembut. Kami minum teh jahe sambil memandangi bintang. Ibu, kalau Bapak masuk penjara, Ibu sedih nggak? Tanya Naya pelan. Aku memeluknya. Ibu sedih, Nak. Tapi bukan karena dia. Ibu sedih karena kamu harus melihat kenyataan sepahit ini. Tapi lebih baik kamu tahu dari sekarang bahwa hidup tak selamanya manis. Tapi kamu harus kuat, harus lebih baik dari kami semua. Naya memelukku balik. Aku janji, Bu. Aku nggak akan kecewakan Ibu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku kembali dari Taiwan, aku benar-benar bisa tidur nyenyak. Karena aku tahu, aku telah merebut kembali bukan hanya rumah dan harta, tapi juga cinta anakku dan harga diriku. 3 bulan berlalu sejak sidang pertama. Segala polemik dan drama yang sempat membuat hatiku remuk perlahan mereda. Aku yang dulu sering menangis sendirian di pojok kamar kini mulai tersenyum bangga melihat usahaku bangkit sedikit demi sedikit, ditambah dukungan orang-orang baik yang kembali hadir dalam hidupku. Tapi yang paling membahagiakan adalah Naya. Putriku kini benar-benar berubah. Setiap hari ia bangun pagi, membantu di toko, bahkan mulai belajar mengelola keuangan usaha. Ia sering menyodorkan ide-ide baru, seperti kemasan produk yang lebih menarik, atau sistem pembukuan yang rapi. Ibu, nanti kita bikin kartu member ya. Biar pelanggan tetap kita dapat diskon, katanya sambil menyusun nota. Aku tersenyum. Ibu senang kamu sekarang semangat. Dulu aku salah, Bu. Aku terlalu percaya pada Bapak dan Bu Murni. Tapi sekarang aku tahu siapa yang benar-benar sayang padaku. Aku meraih tangannya. Yang penting kamu sekarang di sini. Kita mulai lagi dari awal. Sementara itu, kabar dari Darto dan Murni makin menyedihkan. Warung kecil yang mereka kelola gagal total. Uang pinjaman dari rentenir sudah jatuh tempo, dan barang-barang mereka mulai disita. Darto bahkan terlihat mondar-mandir di pasar, menawarkan jasa angkut demi mendapat uang makan. Suatu hari, aku sedang belanja sayur di pasar. Tanpa sengaja aku melihat Darto sedang duduk di sudut pasar, memegangi karung sambil menunggu orang menyuruhnya mengangkat barang. Matanya sayu, badannya kurus. Jauh dari sosok laki-laki yang dulu dengan sombong menendangku keluar dari rumahku sendiri. Murni pun tak lebih baik. Ia kini tinggal menumpang di rumah saudara jauhnya, bersama anak dari hubungan mereka. Beberapa kali ia datang ke rumah orang tuanya, tapi ditolak. Keluarganya pun merasa malu. Yang menyedihkan, mereka bahkan tak punya uang untuk berobat saat anak mereka sakit demam tinggi. Tentu saja aku tahu semua itu dari kabar tetangga. Dan meski hatiku pernah hancur karena ulah mereka, aku tak pernah menanam dendam. Tapi aku juga tak akan menyerahkan kembali hidupku pada orang-orang yang sudah berulang kali menusukku. Suatu pagi, Naya berlari-lari ke dapur sambil membawa secarik kertas. Matanya berkaca-kaca. Ibu, aku diterima, Bu. Aku menoleh. Diterima di mana? Di Universitas Negeri. Jurusan Manajemen Bisnis. Aku lulus seleksi, Bu. Aku menjatuhkan sendok sayur yang sedang kupakai, langsung memeluknya erat-erat. Ya Allah, alhamdulillah, anak ibu keterima kuliah. Aku meneteskan air mata bahagia. Semua usahaku selama ini tak sia-sia. Perjuangan 5 tahun di negeri orang, kerja tanpa lelah, menahan rindu pada anak, semuanya terbayar lunas dengan prestasi anakku. Suatu hari, saat aku sedang mengurus pengembangan cabang toko ketigaku, seseorang datang ke kantor. Pak Satpam menghampiriku. Ada tamu, Bu. Katanya mantan suami ibu. Aku menghela napas pelan. Suruh masuk. Darto masuk dengan baju lusuh. Rambutnya berantakan, wajahnya tirus, dan mata sembab. Ia menatapku ragu. Stuti? Aku hanya menatapnya datar. Ada perlu apa, Darto? Ia menarik napas, lalu mengangguk. Aku mau minta maaf. Aku mengerutkan dahi. Minta maaf? Setelah semua ini? Aku salah besar. Aku khilaf. Aku pikir kamu gak bakal balik.
Aku pikir kamu sudah lupa kami. Aku memotong ucapannya. Kamu pikir salah. Aku kerja mati-matian di negeri orang untuk keluarga. Tapi kamu justru menikah lagi dan membuangku seakan aku tak berarti. Sekarang, setelah semua hancur, kamu datang padaku. Darto tertunduk. Aku nggak minta kembali. Aku cuma minta, kalau bisa, bantu Murni. Anak kami sakit, kami nggak punya uang. Aku terdiam. Dalam hati, aku tahu, aku bisa membantu. Tapi apakah aku harus? Akhirnya aku berkata, aku bantu anakmu. Tapi bukan karena kamu atau Murni. Tapi karena dia tak bersalah. Darto mengangguk, menahan tangis. Terima kasih, terima kasih. Aku memberi uang secukupnya. Bukan untuk mereka, tapi untuk biaya rumah sakit anak mereka. Aku tak ingin anak itu menanggung beban dosa orang tuanya. Tak lama setelah itu, beberapa ibu-ibu desa datang ke rumah. Mereka mengajakku mengembangkan program pelatihan wirausaha bagi para perempuan, terutama janda dan ibu rumah tangga. Bu Astuti ini panutan kami. Dari nol, sekarang jadi pengusaha. Kami ingin belajar. Hatiku terenyuh. Aku tak pernah menyangka, aku yang dulu direndahkan, kini jadi rujukan. Aku setuju, dan membentuk komunitas kecil bernama Perempuan Kuat Mandiri, tempat kami belajar bersama, membuat kerajinan, mengelola keuangan, bahkan jualan online. Naya juga ikut bantu membuat website sederhana untuk toko dan komunitas kami. Ia juga mengajarkan ibu-ibu membuat konten promosi di media sosial. Kita perempuan, Bu, kata Naya di salah satu pertemuan. Tapi kita bisa berdiri sendiri tanpa harus menunggu diselamatkan. Aku menatap putriku dan tersenyum bangga. Di suatu sore, saat aku dan Naya baru selesai menata rak toko, seorang perempuan datang tergopoh-gopoh. Murni. Ia terlihat sangat berbeda. Pakaian sederhana, wajah lusuh, tubuhnya tampak kurus dan kelelahan. Ibu Astuti, maafkan saya, katanya sambil menangis. Aku memandangi wajahnya yang dulu begitu congkak. Kini berubah jadi penuh penyesalan. Aku salah besar. Aku terlalu serakah. Aku pikir hidup ini bisa kutaklukkan dengan memilikimu dan harta. Tapi ternyata semuanya salah. Aku tak menjawab. Aku biarkan ia menangis. Aku cuma minta maaf. Bukan untuk kembali, bukan untuk minta uang. Cuma untuk menenangkan hati. Karena aku benar-benar menyesal. Setelah beberapa saat, aku berkata pelan, aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan melupakan semuanya. Hidup memberi pelajaran. Dan kamu sekarang sedang belajar lewat cara paling keras. Murni menangis lebih keras. Tapi aku tetap berdiri tegak. Karena kini, aku tahu siapa aku. Aku bukan lagi perempuan yang dicampakkan. Aku adalah perempuan yang bangkit dari luka. Hari-hari berlalu, dan hidupku terus membaik. Naya memulai kuliah dengan semangat. Ia tetap membantu usaha di waktu senggang, bahkan membawa ide-ide dari kampus untuk diterapkan. Komunitas, Perempuan Kuat Mandiri, berkembang jadi koperasi kecil. Kami bahkan mulai merintis program pelatihan untuk pemuda desa, agar tidak bergantung pada kota. Dan aku tetap menjadi diriku. Sederhana, namun kuat. Tegar, namun penuh cinta. Aku tidak menyesali masa laluku, karena tanpa itu, aku tidak akan sekuat ini hari ini. Kini aku tahu, dalam hidup ini, kadang kita harus dibuang dulu agar tahu bagaimana bangkit. Kadang kita harus disakiti agar tahu arti mencintai diri sendiri. Aku pernah kehilangan segalanya. Tapi kini, aku memiliki segalanya. Namaku mulai dikenal di desa. Bukan karena skandal rumah tanggaku yang dulu sempat menjadi bahan gunjingan, melainkan karena keteguhan hatiku bangkit dari keterpurukan. Sejak toko kelontong berkembang jadi 3 cabang dan komunitas perempuan yang aku dirikan mulai dikenal sampai ke kecamatan, banyak orang mulai melihatku dengan cara berbeda. Ibu-ibu yang dulu hanya melirik sinis saat aku pulang dari Taiwan, kini berdiri manis sambil menyapa ramah. Bahkan Bu Lurah yang dulu sempat tidak peduli saat aku digusur dari rumah sendiri, sekarang malah sering mengundangku menjadi narasumber kegiatan PKK. Bu Astuti, bisa bantu isi pelatihan wirausaha di Balai Desa minggu depan?
Kami butuh panutan seperti ibu. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku tertawa getir. Betapa cepat dunia berubah. Suatu pagi saat aku hendak mengantar pesanan pelanggan ke rumah sakit, aku memesan ojek online. Tak kuduga, yang datang adalah Darto, mantan suamiku sendiri. Kami sempat bertatapan canggung. Tapi dia bersikap sopan dan menunduk. Ibu, mau langsung ke RSUD ya? Iya, jawabku datar. Di perjalanan, tak ada suara. Hanya suara motor dan hembusan angin pagi. Tapi sesekali kulirik kaca spion, kulihat wajahnya penuh tekanan. Mungkin malu. Atau mungkin menyesal. Sesampainya di rumah sakit, aku turun tanpa berkata banyak. Tapi sebelum aku berjalan menjauh, Darto memanggil pelan. Stuti. Aku menoleh. Terima kasih, karena kamu tetap bantu anakku meski kamu tidak punya kewajiban apapun. Aku hanya mengangguk dan berjalan pergi. Aku tahu, Darto kini menjalani hidup yang berat. Tapi itulah buah dari pilihan dan keserakahannya sendiri. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya tak lagi membuka pintu yang sudah kututup rapat-rapat. Satu undangan datang lewat grup alumni SMA, reuni 20 tahun. Awalnya aku ragu untuk datang. Tapi Naya, anakku, menyemangati. Bu, ini saatnya ibu tunjukkan bahwa perempuan yang dulu dikira lemah bisa berdiri lebih tinggi dari semua cemoohan. Akhirnya, aku datang. Mengenakan baju batik modern yang rapi, rambut disanggul sederhana, dan sepatu kets putih bersih. Aku tak butuh berlian untuk terlihat berharga, karena harga diriku tak tergantung pada benda. Sesampainya di aula, banyak mata memandang. Ada yang menyapa dengan hangat, ada juga yang berbisik-bisik sambil tersenyum sinis. Itu si Stutia? Dulu katanya jadi TKW. Tapi sekarang kayaknya berubah ya. Ah, mungkin nebeng suami barunya. Aku tak menggubris. Aku hanya berdiri tegak dan duduk di kursi undangan seperti yang lain. Tapi di akhir acara, saat panitia mengumumkan nama-nama alumni yang memberi inspirasi dan kontribusi untuk masyarakat, namaku disebut pertama. Satu-satunya alumni perempuan yang kini memiliki 3 toko kelontong besar, mendirikan koperasi perempuan desa, dan menjadi donatur tetap di 2 panti asuhan, Ibu Astuti. Ruangan hening. Lalu tepuk tangan bergemuruh. Hatiku berkecamuk. Bukan karena bangga, tapi karena akhirnya aku membuktikan, tak perlu membalas hinaan dengan kemarahan. Cukup dengan pencapaian. Murni kini menjadi asisten di toko orang lain. Sementara aku terus naik, kabar tentang Murni menyebar dari mulut ke mulut. Setelah anaknya pulih dari sakit, ia sempat mencoba jualan kecil-kecilan, tapi gagal. Hutang di sana-sini menumpuk, dan akhirnya ia bekerja sebagai asisten toko milik orang lain. Katanya sekarang Murni kerja di toko sebelah pasar, bisik Bu Nani, tetanggaku. Gajinya kecil, tapi katanya lebih baik daripada kelaparan. Aku mendengarnya dengan tenang. Aku tidak pernah berdoa mereka jatuh, tapi hidup memang mengajarkan dengan cara paling adil. Mereka yang menghancurkan orang lain demi kesenangan sesaat, lambat laun akan terjerembab oleh lubang yang mereka gali sendiri. Meski banyak orang mulai mendekatiku karena ingin numpang sukses, aku belajar membedakan siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang karena butuh. Setiap bantuan yang aku berikan kini selalu aku salurkan lewat komunitas. Kami punya kriteria ketat, hanya untuk perempuan yang benar-benar ingin berubah, bukan sekadar mencari belas kasihan. Salah satu anggota baruku bernama Lia, janda dengan 2 anak. Ia dulunya pemalu, takut memulai usaha. Tapi setelah ikut pelatihan dan diberi modal awal, kini ia punya warung makan kecil yang selalu ramai. Kalau bukan karena Bu Astuti, saya mungkin masih jadi buruh cuci, katanya sambil berkaca-kaca. Aku peluk dia erat. Karena aku tahu rasanya. Aku pernah berada di titik nol. Dan sekarang, saat aku punya kekuatan, aku ingin menjadi tangan yang dulu tak pernah menolongku. Di tengah semua kesibukanku, kabar menggembirakan datang dari kampus Naya. Ibu, aku dapat beasiswa ke Jakarta. Selama 1 semester aku akan magang di perusahaan besar. Mereka cuma pilih 3 orang dari seluruh kampus. Aku memeluknya. Ibu bangga padamu, Nak. Sangat bangga? Ia tersenyum, matanya bersinar. Aku ingin jadi seperti ibu. Tapi lebih besar.
Biar bisa bantu lebih banyak orang. Dan jangan lupa, jangan seperti bapakmu. Naya tertawa kecil. Aku sudah belajar dari ibu, Bu. Cinta itu penting, tapi harga diri seorang perempuan lebih penting. Sore itu, saat aku duduk di teras toko sambil menikmati teh hangat, seorang wanita datang. Ia membawa 2 anak kecil dan 1 tas kain. Dari wajahnya, aku tahu ia orang jauh. Ia memegang selebaran tentang komunitasku. Bu, saya dengar ibu terima anggota baru di koperasi. Saya janda, baru datang dari kota. Mau mulai jualan kecil-kecilan? Aku mempersilakan duduk. Apa kamu siap kerja keras? Di sini bukan tempat minta-minta, tapi tempat belajar. Ia mengangguk. Saya siap, Bu. Asal anak-anak saya bisa makan dengan layak. Aku tersenyum. Di dalam hatiku, aku tahu, dari perempuan sederhana sepertiku, kini aku menjadi pelita untuk yang lain. Aku tak butuh pengakuan dari mereka yang dulu menginjakku. Karena aku sudah menciptakan panggungku sendiri, tempat aku berdiri gagah, tanpa perlu dukungan siapapun. Dunia boleh berubah. Orang boleh membicarakanku dengan berbagai nada. Tapi satu hal yang tidak berubah adalah keyakinanku pada diriku sendiri. Dulu, aku dianggap remeh karena status TKW. Dulu, aku dicampakkan karena dianggap hanya bisa mengirim uang. Dulu, aku ditendang dari rumahku sendiri, direndahkan oleh suamiku dan perempuan lain. Tapi sekarang, aku duduk di rumah besar yang aku bangun sendiri. Aku melihat anakku tumbuh menjadi perempuan cerdas dan berani. Aku mempekerjakan orang-orang yang dulu mungkin menertawakanku. Dan aku memimpin komunitas yang membuat perempuan-perempuan bangkit dari ketakutan. Aku tak lagi butuh pengakuan dari Darto, Murni, atau siapapun. Karena aku tahu, aku, Astuti, adalah perempuan kuat yang bisa bangkit dari reruntuhan dan kini berdiri di puncak kemenangan. Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Namun tidak ada yang menghalangi langkahku untuk memasuki rumah lama yang dulu aku tinggali bersama Darto dan Naya. Rumah yang pernah menjadi saksi kebahagiaan dan luka. Aku sudah mengatur semuanya dengan rapi. Tamu yang kutunggu bukan sembarang orang, melainkan Darto dan Murni, 2 orang yang dulu sangat percaya diri menganggap aku tak berdaya. Kini aku ingin menunjukkan bahwa yang kalah bukan aku, melainkan mereka. Aku membuka pintu rumah dan menyambut mereka berdua dengan senyum dingin. Murni sudah tak terlihat angkuh. Wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan. Darto? Ia berusaha tetap tenang, tapi matanya menghindar saat bertemu tatapanku. Kalian di sini untuk apa? Tanyaku dengan suara tenang namun tajam. Murni menjawab dengan suara gemetar. Kami mau bicara. Aku mengangguk, mempersilakan duduk di ruang tamu. Lalu aku menyalakan proyektor kecil yang sudah kupersiapkan sejak tadi. Di layar terlihat dokumen-dokumen hukum resmi yang sudah kubalik nama atas namaku sendiri, sertifikat tanah, akta kepemilikan toko, dan surat-surat kendaraan yang dulu atas nama Darto. Semua itu kini sudah sah menjadi milikku. Semua harta yang kalian kira kalian kuasai, sebenarnya sudah aku pegang kendali sepenuhnya sejak lama. Tanah, bangunan, toko, semua telah kuurus secara legal tanpa kalian sadari. Darto menunduk. Murni tampak memegang dadanya, berusaha menahan tangis. Kamu bodoh sekali, Darto, Murni merintih. Aku tersenyum dingin, mungkin kalian yang bodoh karena menganggap aku akan diam dan terus menjadi korban. Setelah sunyi beberapa saat, Murni tiba-tiba menangis terseduh. Maafkan aku, Stuti. Aku bodoh. Aku iri dan aku salah ikut campur dalam pernikahan kalian. Aku bahkan tega merebut suamimu dan harta yang bukan milikku. Darto pun mengangguk pelan, aku salah meninggalkanmu dan anak kita. Aku lupa bahwa harta dan kebahagiaan bukan hanya tentang uang. Hatiku campur aduk. Di satu sisi aku ingin memaafkan mereka. Tapi di sisi lain, luka itu masih membekas. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi sekarang aku tidak ingin lagi ada hubungan. Aku hanya ingin damai dan membangun masa depan dengan Naya. Setelah pertemuan itu, aku merasa seperti dibebaskan dari beban berat yang mengekang selama bertahun-tahun. Aku tahu, hidup harus terus berjalan.
Naya yang kini semakin pintar dan berani, membantuku mengelola bisnis dan komunitas. Dia menjadi pendampingku yang paling setia dan penyemangat di setiap langkah. Meski mereka sudah melukai hatiku, aku tetap manusia yang beriman dan punya belas kasih. Aku menawarkan bantuan untuk memulai hidup baru, tapi dengan syarat mereka harus sungguh-sungguh berubah dan tidak mengulang kesalahan. Darto dan Murni menerima dengan air mata. Aku tahu, perubahan mereka bukan hanya untukku, tapi demi masa depan yang lebih baik. Kisah hidupku mulai diangkat oleh media lokal dan nasional. Dari seorang TKW yang dicampakkan, aku menjadi simbol perempuan yang kuat, mandiri, dan mampu membalikkan nasibnya. Banyak perempuan yang menghubungi aku, meminta motivasi dan pelatihan wirausaha. Aku membuka lebih banyak program beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Kini aku berdiri di depan ribuan perempuan dalam seminar tahunan komunitasku. Jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kalian. Bangkitlah, karena dalam setiap luka ada kekuatan yang belum kalian sadari. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku menatap Naya di barisan depan. Dia tersenyum penuh harapan. Malam itu aku menulis di jurnalku, mengenang perjalanan panjang yang penuh liku. Dulu aku hanya ingin pulang dan memberi kejutan pada suami. Tapi Tuhan punya rencana lain yang lebih indah. Aku diberi pelajaran tentang keteguhan, kesabaran, dan kasih yang tulus. Kini aku bukan hanya ibu dan pengusaha. Aku adalah perempuan yang memegang kendali hidupnya sendiri. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai.